yang menyatakan rasa syukur, kami persilakan. Juga yang lewat live chat, nyatakan rasa syukur. Walaupun keadaan kami tidak baik-baik saja, kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang tiada habis-habis. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah saat ini kami mendatang kembali Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau bersorak-sorai bagi-Mu, karena kami tahu Kau Allah penuh kasih, Kau Allah yang penuh hikmat, Kau Allah yang penuh kuasa, dan Kau juga sungguh mulia di hadapan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah yang kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan mengucap syukur karena Kau Allah penonton kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mengatakan 1, 2, 3. Tadi katakan bahwa Kau sungguh penuh kasih dan penuh mulia di dalam kehidupan kami.
luar biasa. Kasih Tuhan yang membuat kita sukacita selalu ada di dalam Dia. Kita saat ini mau selalu ada dalam hubungan Tuhan. Tentang bagaimana Tuhan itu memampukan setiap kita untuk melakukan apapun yang kita harus hadapi dalam kehidupan. Dia selalu memegang tangan kita.
Firman ini dinanti-nantikan oleh setiap orang, karena firman mengajarkan bagaimana cara kita hidup dan bagaimana yang Tuhan kehendaki atas setiap kehidupan kita. Mari kita buka tanda pada dahi, di dahi dan di tangan. Kalau bicara tanda, orang langsung konotasinya kita wahyu, konotasinya barcode. Dia tanda di dahi. Dari Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. 17. Belum lama saya dengar berita orang baca ini langsung kemana larinya? Ke pom bensin. Yang punya barcode nggak bisa beli pertalite. Ya, orang langsung larinya ke sana. Wah, ini jangan-jangan tanda-tanda akhir zaman. Bisa, kenapa nggak bisa juga? Nggak punya tanda, nggak punya barcode. Ya, tapi nanti kita belajar betulkah itu ke sana. Lanjut 18. Ya, kita yang penting di sini ialah hikmat. Berarti ada yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Next. Sebetulnya iblis itu, si jahat itu mengcopy paste apa yang Tuhan ajarkan. Jadi tanda di dahi dan di tangan Tuhan sudah ajarkan di Keluaran 13 ayat 8 sampai 9. Dikatakan apa? Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Ini yang berbicara Musa ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda di tangan. Sama ya, tanda di tangan. Dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Next. Atau dikuatkan lagi dengan perkataan Ulangan 6 ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah ia menjadi lambang di dahimu. Dengarlah hai orang Israel. Tahu ya ini Syama Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Balik ke yang sebelumnya. Lihat, inilah yang dimaksud tanda tangan. Ini ada ikatan di tangan sama di kepala. Ini isinya firman Tuhan, supaya mengingat terus firman Tuhan. Orang-orang zaman itu ditaruh firmannya di dalam kotak, ditaruh di kepala kayak bandok. Kemudian di tangan juga firman Tuhan itu, di tali itu banyak tulisan firman Tuhan, supaya apa yang dia lakukan lewat tangannya sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan masukkan tanda di dahi dan di tangan. Nah, iblis mengcopy paste ini sehingga orang menafsirkan 666 itu yaitu tanda lahiriah, artinya tanda yang kasat mata, yang terlihat di mata. Jadi jangan nanti kita mau supaya dapat tanda Kristus kita taruh salib di sini. Ya, itu tanda. Apakah Tuhan senang dengan ini? Apakah Tuhan senang melihat tanda yang lahiriah? Ternyata enggak. Kenapa? Karena mereka cuma supaya orang terlihat secara kasat mata, tapi perilaku mereka jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Maka Tuhan bicara kepada orang Farisi, ahli-ahli Taurat, hai kau orang-orang munafik, kata Tuhan. Menarik ya, iblis itu mengcopy paste apa yang Tuhan lakukan. Kita lihat sebetulnya tanda Kristus juga ada. Next. Sekarang kita lihat tanda Kristus.
Jadi kita harus tahu persis nih. Ayat Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Lalu ia menunjukkan kepada sungai air limpah yang jernih aliran besar dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba. Wahyu 22 adalah kitab terakhir dari kitab kita. Berarti di sini sudah membicarakan soal Yerusalem baru atau kehidupan yang baru nanti ya. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi. Jadi kita yang pengikut Kristus, yang melakukan kehendak Tuhan, akan diberi tanda di dahi, tanda Kristus. Berarti kalau kita pengikut Kristus, masuk dalam pemerintahan Yerusalem baru bersama Kristus, maka diberikan tanda pada dahi kita, tanda Kristus. Jadi berbahagialah orang yang punya tanda Kristus itu, karena dialah yang akan masuk memerintah bersama Tuhan Yesus di kota yang baru, Yerusalem baru. Punya mimpi itu? Pengen ke sana? Ikutin Yesus. Tapi menariknya manusia Yesus tidak mengikuti Yesus. Ya. Contoh, tahu ini? Tuh, kami siapa semua kan? Yang kedua, tahukah pada zaman-zaman itu orang sampai bela-belain potong rambut mirip Elisa karena mengidolakan, mereka mengikuti gayanya, stylenya gitu kan. Belum lagi tahun zaman Elvis, bahkan ada tentara prajurit tahu ganteng gerimis tiba-tiba pasang jambang di sini, beli celana cukurai tentara bro. Saking idolanya pada Elvis Presley. Tapi orang sampai melakukan itu untuk mengikuti idolanya. Masalahnya kita katanya mengidolakan Yesus Kristus, tapi cara hidup kita nggak ada mirip-miripnya sama sekali, nggak ada mengikutinya sama sekali. Salah idola ini sebetulnya. Nggak salah sih, tapi kenapa Yesus yang menjadi idola hidup kita? Kita nggak lakukan itu. Kita nggak mau copy paste, kita kalah sama setan. Setan aja mau copy paste kok. Ada banyak setan lakukan. Itu dia ambil dari firman Tuhan, dari kitab-kitab Taurat. Dia ambil itu. Nih buktinya ya. Ini bukti dari iblis copy paste cara Tuhan. Yesaya 14 ayat 13. Engkau berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tahta yang tinggi mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku akan duduk di atas bukit pertemuan jauh di utara. Iblis ingin menyamakan sampai seperti Allah, makanya dia dibuang. Dia ingin menyamai kedudukan, menyamai posisinya seperti Allah. Nah, pengikut Kristus atau yang disebut Kristen secara etimologi atau bahasa kata arti dasar daripada Kristen adalah pengikut Kristus, mengikuti Kristus. Ya kan? Padahal kita tahu Kristen pertama kali disebut kapan? Di Antioquia. Pertama kali itu disebut Kristen. Bangga gak jadi orang Kristen pada saat itu? Enggak sama sekali. Enggak ada kebanggaan jadi Kristen pada saat itu. Kenapa? Yang menyebut itu adalah orang-orang kafir. Kenapa? Dia lihat orang kelompok Kristen pengikut Kristus ini yang katanya orang-orang mengikuti Yesus ini, murid-murid Yesus, aneh semua dibilang. Kenapa aneh? Ada orang yang terkutuk mati di atas kayu salib kok diikuti? Kok punya idola yang kayak gitu? Iya kan? Pada zaman dulu orang dihukum di atas kayu salib sangat terhina. Tetapi pengikut Kristus kok melakukan itu? Maka
pada zaman dulu, ya, di Antioquia itu bukan satu kebanggaan kalau kita disebut Kristen atau pengikut Kristus, bukan satu kebanggaan, ya. Tapi tahukah kita lagi ini, tahu ini peristiwa padang gurun, ya. Peristiwa padang gurun, ada tiang awan, ada tiang api di sana. Nah, Tuhan mau mengatakan begini sebetulnya, tanda di dalam dahi kita adalah bicara tentang pikiran kita. Pikiran yang tertuju kepada Tuhan, pikiran yang tertuju kepada Yesus Kristus, pikiran tentang apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Maka dibawalah kita mengingat pada peristiwa pada Tuhan. Lihat, kata Tuhan, apa yang Kukerjakan untuk engkau. Engkau Kubebaskan dari tanah Mesir, dari perbudakan, bahkan sepanjang padang gurun diam. Engkau kelaparan, Aku beri mana. Engkau ingin daging, Aku beri burung puyuh. Engkau ingin air, Aku kasih air. Penyertaan Tuhan sempurna atas umatnya di padang gurun. Itu loh tanda di dalam kenikmatan dan mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup. Saya percaya kita semua punya pengalaman itu. Seringkali saya sebut itu sebagai kasih mula-mulanya, titik awal kita berjumpa dengan Tuhan, di mana orang bisa berbalik kepada Tuhan, orang bisa percaya kepada Tuhan. Ada satu tokoh di Alkitab yang membuat kadang-kadang saya kagum, namanya Abram. Abram itu bukan orang Israel, dia orang Uskaldim, ya. Dia itu tinggal di arah utara, dia penyembah berhala, dia nggak kenal Tuhan, nggak tahu tentang Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bilang, tinggalkan semua Abram, kekayaanmu, anakmu, istrimu, semua ikut Aku. Anehnya Abram nurut aja, tinggalin hidup nyaman ya kan, udah kaya, punya keluarga. Tuhan bilang tinggalkan itu, ikut Aku. Siapa Tuhan dia nggak tahu. Yang dia tahu dewa-dewa dia. Ya. Kemana Tuhan nggak ada petanya juga. Tapi dia turut, dia ikut aja. Dan dia percaya Tuhan. Hebatnya Tuhan percaya Abraham. Ya kan? Tuhan menaruh kepercayaan maka Tuhan dan Abraham akhirnya mengikat semua perjanjian hidup. Tuhan dan Abraham mengikat satu perjanjian, maka kita kenal Allah perjanjian. Peristiwanya dari Abraham. Nah, kita tahu perjalanan Abraham sampai pada Bukit Moria. Tuhan tidak banyak intervensi dalam kehidupan Abraham. Tuhan percayakan semuanya kepada Abraham. Dia nggak intervensi. Makanya Abraham tadi disebut bapak orang kudus. Abraham orang kudus, enggak. Tuhan nggak pernah menulis itu. Yang Tuhan katakan adalah Abraham bapak orang percaya, atau Abraham bapak bangsa. Nggak disebut orang kudus. Kenapa? Sepanjang perjalanan banyak salah, banyak cacatnya, tapi masih lebih banyak saya. Ya kan? Maka nggak disebut orang kudus karena memang banyak salahnya. Tetapi Tuhan nggak perhatikan soal itu. Yang Tuhan perhatikan orang ini taatnya, orang ini setia. Maka ketika naik ke Bukit Moria, Ishak anaknya yang usia sekitar 18 sampai 25 tahun bilang apa kepada bapaknya? Pak, kayunya ada, apinya ada, pisau ada, dombanya mana? Nah ini dombanya. Dombanya mana? Buat korbannya. Abraham jawab, enggak. Sepanjang perjalanan itu Abraham menceritakan, tahu nggak Ishak, Tuhan itu baik. Tahu nggak bagaimana aku mendapatkan kamu? Mamamu udah tua tuh waktu itu, udah menopause. Aneh kan kok bisa hamil? Diceritakan kebaikan Tuhan kepada Ishak. Waktu naik ke bukit, waktu perjalanan naik ke bukit, di bukit sisi sebelah satunya Allah perintahkan domba jantan naik. Maka ketika Abraham sampai di puncak, domba juga sampai di puncak. Ketika Abraham potong Ishak, malaikat Tuhan bilang, Pak, jangan kau bunuh anak, ganti itu dengan domba.
Maka kita kenal tempat itu Allah menyediakan. Jadi kalau kau taat, kau setia melakukan kehendak Tuhan, apapun tekanan, Tuhan menyediakan segala sesuatu. Apapun di bawah tekanan itu Tuhan tetap sediakan. Persoalannya kita kuat nggak di bawah tekanan kita? Maka tanda yang Tuhan berikan adalah tanda pengikut Kristus. Jadi kita apa yang ada 666 barcode lah, chip lah, tetap nanti bisa beli pertalite nanti. Tapi ada satu tanda lagi yang Tuhan berikan, yaitu Kejadian 4 ayat 9 sampai 16. Nanti baca aja. Tahu peristiwa ini? Jadi gambarnya ada satu, saya suka aja gambarnya, karena nggak ada orang di sana yang maksudnya. Ini cerita Kain dan Habel. Ini jarang orang bawain kisah ini, tahu nggak kenapa? Banyak pertanyaan. Kalau saya bawain akan banyak pertanyaan. Kain dan Habel, Adam dan Hawa, berapa orang? 4. Waktu Kain membunuh Habel, kenapa Kain takut dibunuh orang? Siapa yang bunuh orang-orangnya cuma 4? Ya kan? Itu akan ada pertanyaan. Jadi Kain itu takut sama siapa? Kan orangnya cuma 4. Betul kan 4? Enggak ternyata. Karena usia Kain itu bukan muda lagi, sudah dewasa, bahkan sudah 50-an, di atas 50-an tahun pada saat ini. Jadi kemungkinan besar, ya, walaupun literaturnya saya belum menemukan, kemungkinan besar di luar ini Adam dan Hawa sudah punya anak perempuan, makanya dia kawin kan, pasti sama saudaranya. Jadi kalau Kain membunuh Habel, dia takut dibunuh orang, nggak lain dibunuh oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, bisa jadi. Tapi yang mau saya katakan di sini adalah Kain pun diberi tanda keselamatan. Waktu Kain bilang, aku takut dibunuh orang, Tuhan bilang, jangan takut, pada dahimu aku kasih tanda supaya orang tidak membunuh. Nah, tanda Kristus adalah tanda keselamatan kita. Tanda Kristus, tanda keselamatan kita. Kenapa disebut tanda Kristus, tanda keselamatan kita? Next day. Lagi. Nah ini. Tanda itu bahasa Ibrani-nya kok. Tanda, jadi orang-orang Yahudi, rabi-rabi pada zaman itu disebutnya, dia punya kitab Talmud namanya. Kitab ini adalah penafsir Taurat. Jadi yang menafsir tentang Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, para rabi ini menulis tafsiran mereka dalam sebuah kitab Talmud disebutnya. Salah satu yang diterjemahkan tanda pada Kain adalah tanda yang diberikan kepada Kain berupa tanda nama Kain. Tapi tanda ini kasat mata loh. Jadi kayak ada tanda, ya, ditaruh di dahi, tandanya itu sangat kasat mata. Jadi orang melihat itu dia tahu itu tanda keselamatannya Kain, nggak boleh diapa-apain orang ini. Jadi kemungkinan besar Kain matinya bukan karena dibunuh, karena tua dan sakit. Dia nggak mati dibunuh. Nah, sekarang bagaimana kita bisa beroleh tanda keselamatan itu? Kita mau belajar dari jemaat Tiatira. Tahu jemaat Tiatira? Nanti baca di kitab Wahyu itu ada 7 jemaat. Ada Pergamus, ada Efesus, yang ada Tiatira. Nah, apa yang menarik dari kota Tiatira? Kota Tiatira adalah kota yang paling kecil di antara 7 jemaat Tuhan. Kota Tiatira adalah kota kecil tetapi punya komoditi yang besar. Artinya penghasilan mereka besar. Kayak Brunei kali ya, negara kaya kan. Penghasilan daripada kota Tiatira, kita lihat Kisah Para Rasul. Next lagi, ayo. Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Dikatakan seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia, ada Lydia di sini, turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu. Jadi Lydia itu penjual kain ungu di kota Tiatira. Ya, kota Tiatira, penjual kain ungu.
Nah, kenapa kain ungu jadi mahal? Karena yang pakai orang-orang tertentu. Ini yang pakai penguasa, raja, atau orang kaya, atau imam. Pada zaman itu yang lain nggak boleh pakai kain ungu. Hanya 3 orang ini. Yang kaya sekali, para penguasa, dan dia boleh dikasih jubah ungu karena diberi kuasa, dan para imam. Kenapa kain ungu sangat mahal? Karena dibuat dari kerang predator, dan kerang itu cuma ada di perairan kota Tiatira. Jadi kerang itu diambil, dicampur dengan ramuan, jadilah warna ungu. Beneran lagi ada warna ungu. Dan ini mahal. Dan Lydia dikatakan penjual kain ungu. Bisa dibayangkan omsetnya dia, betapa kayanya perempuan ini. Kaya banget, mungkin omsetnya sehari ratusan juta. Tapi waktu dikatakan dia ketemu yang namanya Paulus dan Silas. Paulus Silas datang ke kota Tiatira. Lalu dia mengajar. Salah satu ajarannya adalah jangan ada ilah lain. Nah, Lydia itu kan pedagang kain ungu. Kalau zaman dulu semua pedagang harus masuk serikat dagang. Apa sekarang? SNI ya? Masuk serikat dagang, ya. Nah, untuk masuk serikat dagang, dia harus masuk ke kuil 1 tahun sekali. Namanya kuil Caesar. Di kuil Caesar itu ada patung Raja Pergamus. Maka Lydia datang ke kuil itu, lalu dia bilang, "Hai Raja, kaulah dewa kami." Cuman mengatakan itu saja. Tapi itu wajib setahun sekali. Kalau enggak, dia keluar dari serikat dagang. Kalau keluar dari serikat dagang, dia nggak bisa jualan. Nah, jadi masalah sekarang, ketika Lydia bertobat menerima Tuhan Yesus, dia tanya sama Paulus, "Rasul, boleh nggak setahun sekali aku ke kuil Caesar? Aku cuma bilang, Raja, kaulah dewa, setahun sekali." Rasul Paulus bilang apa? Nggak boleh, karena Allah kita Allah cemburu. Ya, yang bener aja. Kalau nggak kesana aku nggak bisa dagang. Terus gimana? Gini deh, Rasul, aku ke situ, aku sebut itu nggak pakai hati. Kita banget ya. Cuman basa-basi, formalitas, nggak pakai hati, nggak apa-apa dong. Nggak boleh, kata Paulus. Kalau kau lakukan, kau menjadi batu sandungan kepada para pengikutku, kepada para muridmu. Kenapa dia boleh, yang lain nggak boleh? Kita banget itu suka beralasan. Urusan kayak gitu kita punya banyak alasan untuk menyetujui apa yang kita harapkan, apa yang kita mau. Yang penting bisnis tetap jalan sampai mengesampingkan tentang Tuhan. Nggak boleh. Lydia lakukan? Enggak. Dia memilih tanda Kristus di dahi daripada dia kaya. Dia nggak peduli bisnisnya, dia nggak peduli omsetnya. Dia pilih tanda Kristus, taat dan setia melakukan apa yang Tuhan mau. Sekalipun penderitaan di depan mata, sekalipun sengsara di depan mata, mungkin gak bisa jualan, mungkin akan dicemooh oleh pedagang lain, mungkin akan menjadi sorotan bagi tentara-tentara Romawi. Dia gak peduli. Aku kalau udah pilih ikut Tuhan, sudah semua serahkan. Itu dia satu pribadi yang beroleh tanda Kristus. Kalau kita baca kitab Wahyu, kota Tiatira, Tuhan bilang apa terhadap kota itu? Aku terkesan kepada jemaat ini. Kenapa Tuhan terkesan? Karena kasihnya agape, karena imannya pistis. Iman pistis itu iman dia percaya penuh meskipun gunung gak beranjak.
Lydia percaya penuh sama Tuhan meskipun bangkrut usahanya. Itu pistis. Nggak peduli apa yang terjadi, aku tetap percaya Tuhan pasti sempurna di dalam hidup. Itu pistis. Itu terjadi pada jemaat Tiatira. Lydia punya itu, maka Tuhan terkesan. Belum lagi dikatakan diakon kamu, pelayanan kamu luar biasa. Kamu melayani dengan hati yang tulus, kamu melayani tanpa pamrih. Siapapun kami tolong, siapapun kamu layani. Itu jemaat Tiatira. Belum lagi ketekunan, hubungone, tekun dalam mencari Tuhan. Segitu tekunnya, artinya orang itu, Lydia itu punya hasrat untuk ketemu. Dia nggak peduli, padahal Tuhan aja sama kita nggak minta kita disalib. Tuhan nggak pernah minta nyawa kita, bahkan Tuhan nggak pernah minta luka kita. Tuhan hanya minta waktu kita. Dari sehari kamu punya 24 jam, sekejam aja buat Tuhan. Susah. Kita punya 1000 alasan. Bahkan kita rela mengesampingkan Tuhan. Tuhan bisa hari Minggu aja. Nanti Tuhan, aku lagi ada bisnis besar. Nanti Tuhan, aku lagi ada urusan. Sampai kita rela. Nggak ada ketekunan. Tapi jemaat Tiatira punya semua ini perfect. Perfect banget. Tuhan mengharapkan kita punya itu. Kita menjadi anaknya yang perfect. Maka Tuhan kasih tanda Kristus. Awalnya jemaat Tiatira awalnya seperti ini. Tetapi ada kata tetapi di sini. Tetapi ada satu sosok, ada satu pribadi masuk ke dalam sinagoga, masuk ke dalam bait Allah dan mengajar. Namanya Isabel. Isabel itu bukan nama orangnya. Isabel bicara, Yohanes menulis kitab Wahyu ini. Isabel bicara soal rohnya. Roh Isabel masuk ke dalam gereja, di mana pembicara model kayak saya ini mengajar. Yang diajarkan menarik, terkesannya benar. Kamu itu kalau mau tahu tentang Lucifer, kuasa gelap, pada berduyun-duyun nonton kuasa gelap, iya kan? Kalau kamu mau tahu tentang Lucifer, nontonlah banyak-banyak kuasa gelap. Dan kamu baca literatur tentang kuasa gelap. Kamu pelajari pribadi dia, bagaimana cara dia bekerja, maka engkau kenal Lucifer. Itu yang diberitakan pada zaman itu di dalam gereja Tiatira. Akhirnya para pembicara enggak membicara tentang Kristus dan Injil Tuhan, sibuk mengurusi roh Isabel. Cara mengajarkan tentang hal-hal itu. Kalau kau mau memenangkan jiwa seseorang, kau belajar kitabnya mereka. Akhirnya kita sendiri kita nggak pelajari. Nah itu yang membuat Tuhan kecewa, itu yang membuat Tuhan murka akhirnya kepada jemaat Tiatira, karena yang diberitakan bukan lagi Injil. Nah itu yang terjadi. Awalnya bagus, akan mau diberi tanda, nggak jadi. Akhirnya tanda 6 bisa terjadi dalam Jahiliyah. Maka di dalam era sekarang kita harus cerdas, kita harus berhikmat, mengerti setiap pengajaran. Maka mujizat lagi menjadi hal yang terutama. Banyak orang mengejar mujizat Tuhan, tapi enggak memahami Injil Tuhan. Mujizat bukan segala-galanya. Waktu kemarin kita mendampingi retret anak-anak SMA 31. Tahu ya kalau anak-anak betapa susahnya. Sepanjang dari hari pertama saya terus berpikir bagaimana membuat puncak acara ini sampai anak-anak ini mengalami Tuhan.
Belum lagi lihat randalnya mereka itu, saya kurang setuju. Di mana kapasitas bermain lebih besar daripada belajar. Dan kita mendapat sesi setelah mereka main, betapa kalau udah main games itu pasti capek. Maka nggak heran waktu kita ngajar aja udah banyak yang begini ngatur. Ya, itu udah dari awal berpikir gimana, sampai saya bilang sama bro, awalnya sebetulnya saya begini, udah punya konsep nih, saya cuma sediain satu bahan, biar arah sesi 1, sesi 3, saya 2 aja. Ternyata sampai di sana, enggak, lu yang 1, 3, gue 2. Langsung tuh putar otak, gimana nih? Ambil yang 1 terus 3, berarti puncaknya harus taruh 3. Tapi waktu kedua saya bilang, kalau Tuhan menghendaki 2 jadi puncak, go ahead, jalan. Ternyata enggak, malah berarti ketiga. Nah, gue bilang sama Des, sujud di Adam, nyanyi ya, mau puncak itu, udah siap sujud di Adam, udah pegangan tangan gini, tiba-tiba ganti Des, bapak kau sungguh baik. Tapi waktu pertama baik belum habis, itu udah merasakan Tuhan luar biasa. Saya mau bilang pelayanan, WL apapun, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Lagunya harus ini. Biarkan Tuhan maunya apa, kita yang ngikut kok. Orang acaranya dia yang punya randang, bukan kita. Apa yang Tuhan mau kita taat. Bayangin ketika itu akhirnya jadi puncak, walaupun anak-anak itu mengaku dia coba tahan untuk tidak nangis. Malah saya yang nangis gitu aja. Dia tahan, coba tahan, tapi terserah mau tahan kayak apapun, yang penting hatimu disentuh Tuhan. Hatimu disentuh. Maka kita biarkan Tuhan maunya apa, kita taat aja. Kan Tuhan perintahkan Abraham supaya taat dan setia, makanya dia intervensi. Dia lihat aja taat atau dia naik ke gunung Moria, bawa Ishak, anak yang lama dinantikan, anak satu-satunya. Maka saya bilang Tuhan minta waktu aja susah, apalagi minta anak. Kemudian kita dampingi kayak juga sama. Pembimbingnya sudah menentukan nanti lagunya ini. Ya saya tahu. Karena itu kayak andalan semua. Kalau udah mau acara penjuran lagunya itu kan udah baku gitu ya, nggak apa-apa sih. Saya tetap pakai lagu itu. Cuma saya nggak pindah cepat-cepat sampai saya ulang 3-4 kali lagu pertama. Sekalian mungkin ke pendoa nggak ada yang bangun. Pendoa asik malah menikmati, umat asik. Begitu saya mau masuk lagu kedua, umat udah ada yang berjatuh tanpa didoa. Bahkan saya ganti lagu, berikut ganti lagu, makin banyak yang ganti. Itu cara kerja Tuhan. Ketika kau taat, kau setia, kau akan lihat karya-karya Tuhan. Jadi tekanan apapun, ketekunan yang paling tak seberapa banyak pun tekanan yang diberikan kepada waktu kau taat dan setia, kau tetap berdiri di dalam Tuhan, kau akan lihat kenyataan Tuhan sempurna. Kau nggak akan goyah. Jadi jangan pusingin tanda-tanda lahiriah. Tuhan tidak terkesan. Tuhan tidak terkesan dengan orang-orang Yahudi pada zaman itu taruh teling di atas jidat, melilit tangan. Sekarang pun masih banyak di Israel yang lakukan itu. Coba kalau lihat di Demokrat apa, dia taruh banyak firman di sini. Itu kan kotak isinya firman. Tapi satu firman pun dia nggak lakukan. Tuhan tidak terkesan. Sama sekali Tuhan tidak terkesan dengan apa yang lahiriah. Bahkan kalau kita mau lihat di era sekarang, lihat yang berapa ini? Orang bukan lagi tanda tefilin, tanda uang di sini. Kalau pikiranmu tidak tertuju pada Kristus, pikiranmu tertuju pada materi, uang, maka itu sebetulnya tanda yang Tuhan maksudkan adalah cara berpikirmu. Apakah pikiranmu uang, materi? Kau nggak lagi fokus pada Tuhan, maka kau akan terus mikirin, aduh
Zaman sekarang kalau misalnya menurut kerja sekolah terus uang bawa. Saya juga gitu. Pada situasi tertentu kita akan begitu. Tapi Tuhan ini jawab saya. Ini membuat saya tertegun. Ya, di tengah kesusahan, masalah finansial, di tengah sekarang, kita pasti berdoa, Tuhan beri aku jalan keluar apa yang harus kulakukan. Karena kita nggak menutup mata, semua orang butuh uang untuk biaya pelayanan jalan, tapi di rumah orang harus makan, anak harus sekolah, betul kan? Kita nggak menutup mata itu. Lalu kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku perlu ini, kasih dong aku jalan keluar apapun. Ini jawaban Tuhan yang membuat aku tertegun. Uang di dalam kitab suci Tuhan katakan sebagai benih. Benih, ingat ya. Bukan bicara mamon, tapi benih. Waktu engkau benih dikasih Tuhan, apapun cara Tuhan memberi kamu benih. Waktu benih itu engkau makan, engkau tidak tabur, makan sampai engkau kenyang. Masa musim kekeringan datang, engkau kehabisan benih. Betul? Karena engkau makan. Terus engkau bilang sama Tuhan, Tuhan benihku habis, kasih dong. Tuhan jawab begini, kamu kan nggak nabur, kamu nggak pernah nabur, gimana kamu bisa tuai? Nggak pernah nabur mau tuai. Tuhan bisa tolong kita, bisa. Tuhan bisa memberikan lagi, bisa. Tapi kalau Tuhan lakukan itu, dia bilang apa? Masakan aku melawan hukumku sendiri? Hukum tabur tuai Tuhan yang buat. Dia nggak mungkin melanggar hukum itu, nggak nabur tuai. Nggak mungkin, kata Tuhan. Jadi sorry itu saya anakku yang ku sayang. Tabur. Semakin banyak benih, engkau akan punya persiapan lumbung. Tapi nggak pernah nabur, makan sendiri. Masak musim itu pasti ada. Maka orang kenal dengan roda berputar kan? Tapi meskipun kita di bawah, kita punya stok benih banyak karena kita makan. Tapi nggak pernah makan kehabisan. Wow. Maka apapun situasi kita, tetaplah bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, dikatakan ada kuasa yang bekerja. Ada kuasa Tuhan bekerja dari ucapan syukur kita. Boleh berdiri? Itu kita banyak belajar kali ini, bagaimana kita beroleh tanda Kristus. Jangan pusingin tanda-tanda yang Tuhan, yang Iblis nyatakan, bukan tanda secara manusia, tapi apa yang ada di kepalamu, apa yang kau pikirkan. Kalau kau pikirkan Kristus, maka tanda di tanganmu pasti melakukan karya-karya Kristus. Ya kan? Kalau tanda di kepalamu isinya uang, maka kau akan bekerja banting tulang siang dan malam lewat tanganmu tentang uang. Tapi yang Tuhan mau katakan, tanda Kristus di dalam hidupmu akan membuat kau melakukan apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang Tuhan pikirkan ada di dalam kepala kita, maka melahirkan perbuatan-perbuatan melalui tangan kita, seperti kasih Tuhan yang mengalir. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih. Yang pulihkanmu
kadang memenangkan dirimu sendiri. Oh ya. Kau sulit memenangkan dirimu sendiri. Seringkali kau berdiri di atas keangkuhan. Datang pada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Menyadari tidak ada sesuatu yang baik dalam hidup. Tapi kasih Tuhan mau datang pada kita. Tugas kita cuma satu, buka hati, rendah hati di hadapan Tuhan. Itu yang membedakan antara Adam dan Kain. Ketika Adam jatuh di dalam dosa, Adam mencoba membangun tembok yang tinggi untuk bersembunyi dari Tuhan, karena menyadari keberdosaan dan telanjang. Tapi Kain tidak, dia tegar untuk maka dia berhadapan dengan Tuhan. Satu dosa yang paling sulit untuk diampuni adalah keangkuhan. Seringkali kita merasa kita udah benar. Dengar firman itu bukan buat aku. Sulit Tuhan tahu sesuatu dalam hati ketika kau merasa. Jadilah pribadi yang Tuhan inginkan dalam hidup, maka akan ada kesempurnaan dalam perjalanan hidup. Kalau Tuhan yang selamat, terima kasih Yesus. Dia telah memulihkan aku. Tuhan pulihkan hatiku dan kau berterima kasih. Kau pulih sempurna olehku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, terima kasih untuk karya Tuhan di dalam setiap hidup kami. Tuhan, ampuni kalau seringkali kami berjalan menurut apa yang kami mau Tuhan. Hari ini, siang ini Tuhan, kami dengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan sungguh meremah dalam setiap kehidupan kami, sehingga ada pembaharuan di dalam cara berpikir kami, di dalam cara kami menjalani kehidupan kami, di dalam cara kami bekerja. Ada yang baru yang Tuhan taruh dalam pikiran dan hati kami. Makasih Tuhan. Kalau siang hari ini kami menerima mujizat, bukan yang terlihat secara lahiriah, tetapi mujizat terbesar ketika Kau hadir dalam hati kami, menyatakan kuasa dan kasih di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk keluarga kami, untuk pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang-orang yang terdekat dengan kami. Karena kami melihat penyertaan sempurna atas mereka, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, terima kasih juga untuk apapun yang kami kerjakan, yang kami usahakan. Ada berkat Tuhan yang terus mengiringi usaha dan pekerjaan kami. Tuhan, kami mau untuk Tuhan terus ingatkan kami. Kami mau Tuhan di tengah kesibukan kami, di tengah upaya kami mencari rezeki, Tuhan selalu ingatkan kami akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan, sehingga semua hati kami dipenuhi rasa syukur dan terima kasih Tuhan.
terus diingatkan kami bukan siapa-siapa dan kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Makasih Yesus. Kami akan terus ingat selalu Tuhan sampai kami beroleh tanda itu di dahi kami, tanda Kristus pada perang kami hidup bersama Engkau di Yerusalem baru. Makasih. Biar segala pujian, hormat, dan syukur akan terus berkembang. Menyanyi tak sanggup
Letakkan seluruh itu dalam tangan. Saat ini aku dapat merasakan Tuhan menaruh tangannya di dadamu. Jangan keraskan hati. Tuhan yang engkau mengerti. Bukan ini yang Tuhan mau atas hidup. Maka engkau belajar melihat apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan taruh di hatimu saat ini. Terus rasakan saat ini bagian dadamu terasa hangat. Bahkan mulai panas. Tuhan mengangkat semua luka-luka lama. Tuhan membersihkan hatimu. Tuhan melembutkan hatimu, supaya engkau benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau engkau menghapus semua luka-luka lama, supaya damai sejahtera Tuhan dapat ditaruh di hatimu saat ini. Kau punya luka yang begitu dalam terhadap mamamu. Ampuni dia, doakan dia. Kirabatakan ayam sementara karara. Biarkan Tuhan terus bekerja dari satu pribadi yang selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau akan dapati setiap kami pribadi lepas Tuhan menjadi anak-anak yang setia, yang mengasihi Kau. Terima kasih ya Tuhan buat siang hari. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang manis. Terima kasih Tuhan untuk sapaan kepada kami pribadi lepas pribadi. Segala hormat, pujian, kemasyuran hanya bagi nama-Mu saja. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih selamat siang. Puji Tuhan kita luar biasa. Terima kasih Pak Andi sungguh menguatkan setiap kita. Bagaimana kita mau punya dari kita bahwa Yesus menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup. Kita akan sama-sama kembali menyanyi pujian Sio Manisi.
Bertambah usia Tuhan, kami percaya energinya semakin bertambah, cinta Tuhan yang bertambah, pelayanannya akan semakin bertambah dan diperluas Tuhan. Dan kami percaya kesehatan Tuhan selalu jaga sehingga dia akan terus melayani Tuhan sampai di mana Tuhan mau putus dia. Kami percaya ada berkat Tuhan senantiasa mengiringi. Apapun yang menjadi kerinduan atau harapan yang belum tercapai, waktu itu selaras dengan kehendak Tuhan, maka itu pasti Tuhan jawab, Tuhan kabulkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anakmu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kedua sahabat kami yang hari ini boleh merasakan bahagia mengingat, memperingati hari jadinya mereka, anniversary mereka ya Tuhan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia, sehingga apa yang dipersatukan Allah akan terus ada di dalam kehidupan mereka. Dan kami teman-teman MPC senantiasa menantikan undangan 50 tahun perkawinan mereka. Dan kami percaya Tuhan akan merangkai sampai di sana Tuhan, dan kami menantikan itu. Berkati usaha Kartono, berkati setiap perkumpulan, keinginan, kerinduan, pengharapannya apapun itu kepada keduanya Tuhan. Kami percaya Tuhan telah sediakan yang terbaik di dalam setiap kehidupan mereka. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Maka apapun yang menjadi keinginan, kerinduan, pencapaian, waktu mereka bergantung dan mengandalkan Tuhan, maka sesuatu yang besar pasti terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati setiap kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya begitu banyak pergumulan, begitu banyak persoalan, tetapi mereka percaya dengan iman mereka punya Tuhan yang besar, dan Tuhan sanggup melakukan segala perkara-perkara ajaib, bahkan di luar pikiran dan apa yang ada di dalam hati kami. Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami, Kaulah kami yang bersatu dalam Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua. Ya disimpan yang punya berapa?